Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Vicky Fatun. Di video kali ini kita akan ngebahas berita yang sedang ramai diperbincangkan. Apa itu? Mengenai hepatitis akut yang masih menjadi tanda tanya. Ya, belum diketahui penyebab pastinya. Pada video kali ini saya memiliki beberapa jurnal dan juga artikel berita yang berkaitan ya dengan kejadian ini. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita menuju ke jurnalnya. Ya, ini dia satu ya. Saya punya jurnal dari AstraZeneca. AstraZeneca ini kenapa sih saya tampilin? Karena sempat dibahas oleh salah satu orang, yaitu Prof. Indro. Pade Indro membahas tentang CHEDOX, sehingga saya tertarik gitu loh ya untuk membedah apa sih sebenarnya isi dari AstraZeneca ini dan resiko-resiko yang terjadi pada AstraZeneca. Apakah berkaitan dengan hepatitis? Iya, mari kita bedah bersama-sama. Karena juga saya mau mengingatkan, mungkin di sini banyak dari teman-teman yang belum mengetahui isi dari AstraZeneca. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita lihat. Ini dia ya, AstraZeneca. Keputusan informasi untuk penerima di Inggris tentang vaksin COVID-19 AstraZeneca. Oke, vaksin COVID-19 solusi AstraZeneca untuk injeksi vaksin COVID-19 CHEDOX 1S rekombinan. Itu dia ya, jadi vaksin ini rekombinan. Pelaporan efek samping, banyak juga nih. Kita baca dulu aja ya. Efek samping. Wah, ini banyak nih efek sampingnya nih. Nah, ini dia nih. Tuh, Nah, ini nih, peringatan dan pencegahan. Beritahu dokter, apoteker, atau perawat Anda sebelum vaksinasi. Jika Anda pernah mengalami reaksi alergi parah setelah injeksi vaksin lain atau setelah Anda diberi vaksin COVID AstraZeneca di masa lalu, tanda-tanda reaksi alergi mungkin termasuk ruam kulit gatal, sesak nafas, dan pembengkakan pada wajah atau lidah. Hubungi dokter atau profesional kesehatan Anda segera atau pergi ke ruang gawat darurat rumah sakit terdekat jika Anda memiliki reaksi alergi. Ini mengancam jiwa. Ancam jiwa. Jika Anda pernah pingsan setelah disuntik jarum, jika Anda memiliki kondisi yang dikenal sebagai trombositopenia dan trombosis yang diinduksi heparin, atau bekuan darah di vena sinus otak, jika Anda memiliki masalah dengan pendarahan atau memar, atau Anda jika sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, jika sistem kekebalan Anda tidak bekerja dengan baik, atau Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid dosis tinggi, imunosuperan, atau obat kanker. Jika Anda mengalami gangguan kekebalan dan menerima dosis ketiga vaksin COVID AstraZeneca, vaksin tersebut mungkin masih belum memberikan kekebalan penuh. Jika sebelumnya Anda menderita sindrom Guillain, kehilangan perasaan dan gerakan sementara, atau myelitis transversa, radang sumsum tulang belakang setelah diberikan vaksin COVID AstraZeneca. Waduh, kacau. Ini dia nih ya, gak ada gangguan darah dan lain-lain. Tapi kita langsung ke intinya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya jurnalnya ya. Kita baca nih
penasaran yang berkaitan dengan hepatitis karena disinggung-singgung sama Prof. Indro tentang CHEDOX ya. Bukan vaksinnya tapi CHEDOX. Makanya saya mau tahu isi dari AstraZeneca. Kenapa AstraZeneca? Karena AstraZeneca saya taunya menggunakan CHEDOX. Itu dia. Ini banyak ya, ada kemungkinan efek samping. Nah, ini dia nih. Agak jauh nih. Nah, ini dia nih ya. Nah, apa kandungan vaksin AstraZeneca? 1 dosis mengandung vaksin COVID-19 rekombinan CHEDOX 5x10 bintang 10 partikel virus vektor adenovirus simpanse rekombinan yang kekurangan replikasi yang mengkodekan glikoprotein spike SARS-CoV-2 diproduksi dalam 293 sel ginjal embrionik manusia yang dimodifikasi secara genetik dalam kurung HEK. Nah, produk ini mengandung organisasi hasil rekayasa genetika GMO. Jadi saya nggak hoax kan? Bener kan? Aduh, dia itu berasal dari ya ini ya rekombinan simpanse tuh diproduksi dalam 293 sel ginjal embrionik manusia yang dimodifikasi secara genetik. Jelas. Jadi ini bahan lainnya ya. Ada L-histidin, L-sitidin, hidroklorida monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, tuh, polisorbat, etanol, sukrosa, natrium klorida, dinatrium dihidrat, air untuk injeksi. Jadi ini sisinya. Oke, lantas apa kaitannya dengan hepatitis? Si Prof. Indro ini bilang bahwa penyebabnya diduga kuat adalah adenovirus rekombinan atau replika atau mutant yang disebabkan oleh adenovirus 41 ya. Nah, jadi adenovirus 41 itu biasanya mutant hasil dari rekombinan. Nah, ini seperti ini, rekombinan dari simpanse yang diproduksi dalam sel ginjal embrionik manusia yang dimodifikasi secara genetik. Itu dia. Terus Prof. Indro itu bilang katanya yang disuntikan AstraZeneca sendiri nih klaim bahwa mereka tidak dipergunakan untuk anak di bawah usia 18 tahun. Nah, jadi kok bisa ya kena gitu? Gimana caranya? Kalau menurut Prof. Indro, jadi ini ada orang disuntik pakai vaksin yang mengandung adenovirus 41 atau CHEDOX atau rekombinan ya. Akhirnya yang divaksin ini sebagai shedding gitu loh. Nah, paham ya? Jadi tertular gitu loh. Bahasanya mungkin seperti itu ya. Kalau saya salah mau dikoreksi, tapi menurut saya jadinya yang dimaksud Prof. Indro adalah tertular. Seperti itu teman-teman kaitannya. Tuh kemungkinan pertama kenapa bisa terjadi hepatitis pada anak-anak yang sudah diduga sekitar 288 anak. Kasihan ya. Itu ya bisa jadi akibat seperti yang Prof. Indro bilang, disebabkan oleh shedding dari vaksin rekombinan CHEDOX adenovirus 41 sebagai virus mutant. Oke. Ada satu hal lagi nih, kita lihat di sini ya, ada satu hal lagi nih yang menurut saya ini menarik nih. Kita pernah sama-sama tahu ya. Jadi tentang si Kak Seto. Bukan Kak Setonya ya. Kak Setonya ya nggak usah kita baca lah, nggak penting.
miring pendapatnya si Kak Seta ini. Nah, cuman di artikel dari Law Justice, wah ini ada yang menarik. Nah ini dia, kita lihat ya, ini menarik sekali nih artikelnya. Ini yang saya biruin ya. Oke, ini dia. Aris Merdeka Sirait mengatakan sangat khawatir vaksinasi COVID-19 terhadap anak, khususnya kepada anak usia 6-11 tahun, dapat mematikan pertumbuhan imunitas organ-organ tubuh anak, termasuk alat-alat reproduksi anak, dan ancaman rusaknya sel telur, hormon, dan sperma yang ada dalam tubuh anak. Aris meminta menghentikan dahulu vaksinasi COVID-19 anak 6-11 tahun sampai ada evaluasi dari hasil uji terhadap anak usia 6-11 tahun yang sudah mendapatkan vaksinasi. Ini juga bisa ya menjadi penyebab, kemungkinan menjadi penyebab terjadinya hepatitis akut pada anak. Kenapa? Karena diduga imunitas organ-organ tubuh anak, termasuk sel reproduksi anak, itu rusak. Mematikan, bahaya, mematikan imunitas. Ketika imunitasnya mati, ya maka mungkin si anak-anak ini terserang hepatitis akut gitu loh. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama seperti yang Prof. Indro bilang, yaitu shedding dari virus-virus berjenis adenovirus 41 yang merupakan virus-virus mutant, atau vaksin ya yang sejenis rekombinan gitu loh. Oke, dan jelas si AstraZeneca memang menggunakan ChAdOx yang berasal dari simpanse juga, yang direkombinan juga gitu loh. Nah, terus kemungkinan kedua, anak-anak ini kan walaupun tidak terkena ya vaksin berjenis ChAdOx tadi, tapi mereka divaksin dengan jenis lain, sehingga patut diduga benar kata si Bapak Aris ini ya, Aris Sirait ya. Kenapa? Ya bisa jadi ini imunitas anak-anak ini mati gitu loh, imunitasnya nih, mematikan pertumbuhan imunitas organ-organ tubuh. Salah satunya ya mungkin hati. Jadi anak-anak beresiko terserang hepatitis aneh ini. Karena hepatitis yang saya dengar ya katanya menyerangnya saluran pernapasan, tapi ini kok bisa kena ke organ itu. Kalau dulu istilahnya tuh penyakit kuning. Iya. Padahal kalau orang-orang Indonesia mengenal penyakit ini sebenarnya penyakit kuning, tapi karena ini akut, jadi ini berbeda dengan penyakit kuning pada umumnya. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Ada dua kemungkinan terjadinya, dapat diduga, patut diduga kejadian-kejadian ini disebabkan oleh, yang pertama, sesuai yang Prof. Indro bilang, bisa jadi akibat shedding dari adenovirus 41 yang merupakan virus mutant. Koreksi saya jika salah. Yang kedua, karena memang anak-anak ini divaksin dengan jenis lain selain ChAdOx, namun vaksin-vaksin tersebut mematikan imunitas anak, sehingga anak-anak bisa terserang penyakit apapun, termasuk hepatitis akut. Jadi saran saya, lindungi anak-anak kalian. Pikir lagi sebelum kalian memberikan zat kimia masuk ke dalam tubuh anak-anak kalian. Jangan egois jadi orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa ngopi.